Intinya semua tokoh, ya, apakah dari Islam atau dari agama lain, atau tokoh masyarakat, atau tokoh pendidik, akademisi, pihak keamanan, TNI Polri misalnya, semua komponen harus bersatu padu dalam membumikan, membumikan Pancasila ini agar tetap terpelihara tanpa mengabaikan masukan infiltrasi budaya luar, infiltrasi ideologi luar. Itu harus betul-betul disaring, difilter. Mana yang sesuai, mana yang tidak. Mana yang sesuai, mana yang tidak. Karena kapan tidak ada filterisasi dari sisi itu, maka Pancasila akan tergerus. Karena arus globalisasi, arus informasi begitu masif, bahkan sampai di toilet kita di rumah, sampai di toilet, dan semua informasi tanpa ada upaya untuk memfilter itu semua, ya Pancasila akan semakin tergerus. Nah, untuk Pancasila tetap, maka semua tokoh yang tadi saya sebutkan harus bertanggung jawab melestarikan, membumikan Pancasila itu di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan kampus, di tengah sekolah. Itu. Kalau nilai Pancasila itu mau dilestarikan, nilai-nilainya di kehidupan dunia pendidikan, ya tentu penanggung jawab pendidikan itu sendiri, pengelola pendidikan, penyelenggara pendidikan, dan guru, dosen itu harus melaksanakan, memberi contoh teladan kepada peserta didiknya. Tidak boleh mengabaikan peran mereka, karena kita ini sebagai pendidik, ya, kita ini sebagai pendidik menurut ajaran agama, ya, kita ini adalah murabbi. Tahu artinya murabbi? Pemelihara. Apa yang harus kita pelihara di Indonesia ini? Satu diantaranya adalah Pancasila. Pemelihara lingkungan kita, pemelihara ideologi, kita harus jaga itu. Ya. Yang kedua, guru, perannya sebagai muallim, pengajar. Tentu kalau dia pengajar, dia harus mengajarkan hal-hal yang positif. Jangan mengajarkan hal-hal yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, muadib, sebagai orang yang beradab, yang mengajarkan sopan santun. Makanya pendidik, akademisi, apapun namanya, kalau dia pendidik, tokoh masyarakat, tokoh agama, karena dia pendidik di tengah-tengah masyarakat, dia harus memberi contoh teladan, keteladanan kepada masyarakat, kepada pendidik, peserta didik, kepada mahasiswa, dan kepada siapa saja. Sebagai pendidik, karena kita ini orang dewasa mendidik yang belum dewasa. Nah, yang keempat, dia harus mudaris, dia harus pelatih, melatih kebiasaan berdasarkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, kepada peserta didiknya, kepada mahasiswanya, ya, melatih. Yang terakhir, sebagai mursyid, karena dia sebagai mursyid, maka dia sebagai fasilitator, pembimbing, pengarah, penyuluh terhadap masyarakat agar mau menjalankan nilai-nilai Pancasila.